welcome to the channel Investment. Today spesial ya, karena hari ini aku akan bawain materi tentang gimana caranya aku milih saham untuk jangka waktu yang lebih lama. Namanya jangka waktu lebih lama, pastinya kita ngarepin cuan yang lebih banyak dong, atau yang sering disebut sebagai cuan bagger. Kita akan cari saham-saham dengan potensi ini, tentunya pakai analisa teknikal ala investor. Yuk terus tonton video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Kita mulai dari tahapan yang pertama. Meskipun pakai technical analysis, kamu juga harus tahu yang namanya top down analysis. Top down analysis adalah gambaran tentang kondisi makro, baik itu global maupun lokal yang saat ini terjadi. Kita harus bisa tuh menganalisa dampak-dampak yang terjadi dari kondisi tersebut, yang pastinya akan mempengaruhi IHSG dan perusahaan-perusahaan di dalamnya. Aku akan ngambil contoh variabel tingkat suku bunga ya. Tingkat suku bunga nih, tingkat suku bunga yang diterapin dari Bank Indonesia. Rule-nya adalah jika tingkat suku bunga naik, maka minat masyarakat untuk melakukan kredit juga akan rendah. Yang mana nantinya juga akan mempengaruhi kredit-kredit lainnya, seperti kredit perumahan maupun kredit kendaraan bermotor. Perusahaan yang melakukan pinjaman ke bank juga akan mengalami penurunan pendapatan, karena dia harus membayar bunga dengan lebih tinggi. Beda cerita kalau tingkat suku bunganya rendah nih. Minat masyarakat untuk melakukan kredit biasanya juga cenderung meningkat. Nah, dari kondisi ini aja, kamu bisa cari sektor-sektor yang kena dampak positif atas penurunan tingkat suku bunga. Seperti yang aku sebutin tadi, kredit fresh cash meningkat, otomatis sektor finansial itu kena dampak positifnya. Terus ada kredit perumahan, kamu bisa cari sektor-sektor properti. Juga ada kredit kendaraan bermotor, kamu bisa juga cari untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif. Selain dari variabel-variabel ini, kamu juga bisa perhatikan katalis maupun tren yang sedang terjadi. Katalis dan tren ini biasanya akan mengikuti regulasi pemerintah. Contohnya seperti PPKM yang dilonggarkan kemarin ya. Masyarakat sudah boleh berpergian dengan bebas, seperti ke mall nih ya. Mall juga sudah mulai buka untuk aktivitas makan di tempat, department store-nya juga sudah mulai buka. Kamu bisa cari saham-saham yang berhubungan dengan retail maupun dari properti mall itu sendiri, seperti CTRA, atau MAPI, RALS, LPPF. Terus ada lagi katalis tentang larangan ekspor batu bara pada Januari lalu. Jadi kamu bisa perhatikan kondisi ini untuk tidak memilih batu bara saat itu, karena pasti harganya anjlok. Terus ada lagi dari virus Omicron yang mulai menyebar. Di sini kamu bisa analisa saham-saham yang berhubungan dengan kesehatan ya, seperti emiten rumah sakit maupun emiten laboratorium dan sejenisnya. Nah, contoh yang terakhir itu ada penggunaan electric vehicle, seperti yang direncanakan pemerintah untuk lebih menekankan electric vehicle di tahun 2022 ini. Kamu bisa cari saham-saham yang berhubungan dengan electric vehicle atau dengan supply chain-nya electric vehicle, seperti baterai yang terbuat dari nikel. Nah, itu pentingnya top down analysis, jadi kita harus aware sama kondisi-kondisi yang saat ini terjadi. Di langkah kedua, kita udah mulai pakai technical analysis full ya. Tapi sebelum itu, aku mau ngenalin kamu sama aplikasi yang sering banget aku pakai. Aku pakai Stockbit. Ini cocok banget dipakai pemula karena di dalamnya ada fitur Stockbit Academy. Kamu bisa temuin banyak materi di dalamnya yang pastinya akan ngebantu kamu memahami dunia pasar modal yang lebih luas lagi. Selain itu, Stockbit juga punya fitur baru loh, namanya eIPO. eIPO dari Stockbit juga bisa ngebantu kamu untuk pesan saham sejak pertama kali IPO. Download aplikasi Stockbit di Play Store maupun App Store, buka akun sekuritasnya, dan nikmati layanan Pro yang bisa bikin trading kamu lebih mantap. Langkah kedua, kamu juga harus tahu arah tren, baik itu arah marketnya maupun arah dari perusahaannya. Dalam hal ini kita bisa lihat dari chartingnya ya. Arah tren itu ada 3, ada uptrend, downtrend, dan sideways. Nah, ini aku tampilkan 4 fase market yang harus banget kamu ketahuin kalau kamu mau win di pasar modal. Karena kita basisnya dari analisa teknikal, charting itu penting banget untuk dipelajarin. Di charting ini ada fase akumulasi, advancing, distributing, dan declining. Yang pertama ada fase akumulasi, biasanya ini makan waktu 6 bulan, bisa kurang bisa lebih. Di fase-fase ini saham itu tidak akan bergerak naik maupun turun, jadi di situ-situ aja. Atau yang sering disebut sebagai sideways. Paling ini bisa disebut sebagai supportnya, di sini resistnya. Dan kalau break resist itu artinya dia akan menuju fase selanjutnya, yaitu fase advancing. Di fase advancing ini orang sering sebut sebagai fase uptrend maupun fase markup-nya. Di fase advancing, retail mulai pada berpartisipasi dalam menaikkan harga saham. Kalau sebelumnya akumulasi, biasanya enggak. Retail itu belum tahu bahwa saham itu akan diangkat kemudian. Biasanya ditandai dengan price atau harga yang di atas MA 200-nya.
Setelah fase advancing, di sini jenuh, akan balik lagi ke fase sideways atau distribution. Fase ini yang menentukan si saham akan bergerak naik lagi atau dia akan ke fase turun. Biasanya suatu saham kan perlu istirahat dulu nih kalau mau naik apa turun. Nah, ini fase istirahatnya di fase distribution. Setelah fase distribution, kalau saham itu nggak bisa naik lagi, dia akan masuk ke fase declining. Fase declining itu biasanya ditandai dengan harganya itu di bawah MA200. Dan hati-hati aja kalau kamu yang masuknya di sini. Itu artinya kamu ngambil pucuk dan perlu beberapa waktu lagi untuk saham itu bisa naik ke angka ini. Kamu bisa lihat fase uptrend, downtrend, dan sideways ini di IHSG kita sebagai basisnya dan perusahaan yang akan kamu cari. Kalau tadi kita setelah lihat sektor, pastinya kan kita juga udah tahu ya pandangan-pandangan perusahaan mana yang punya potensi keuntungan ke depan. Langkah yang ketiga, kamu juga harus bisa yang namanya identifikasi candle. Di sini aku kasih contoh candle hammer dan hanging man yang sering jadi candle sebagai reversal pattern-nya. Kalau hammer itu bentuknya seperti palu, tapi dia letaknya di bawah. Setelah ada penurunan, lalu muncul candle hammer, itu bisa jadi pertanda reversal. Ingat ya, ini baru pertanda, jadi belum 100% valid. Kalau hanging man itu terjadi setelah kenaikan. Jadi setelah ada kenaikan di sini, muncul satu candle seperti palu tapi tempatnya di atas. Selain dari kedua candle ini, ada juga candle yang sering banget aku sorotin. Ada candle inverted hammer dan shooting star. Candle inverted hammer dan shooting star juga sering jadi candle reversal pattern, meskipun tidak 100% valid ya. Bentuk inverted hammer itu cuman kebalikan dari hammer aja, tetap letaknya setelah penurunan. Ini hammer, ini inverted hammer. Shooting star juga kebalikan dari hanging man, meskipun tetap letaknya di atas ya, cuman bentuknya kebalik. Hammer dan inverted hammer itu kalau kondisinya downtrend atau bearish, sementara hangman dan shooting star itu di kondisi bullish yang artinya dia akan berbalik ke bearish. Selain dari candle-candle ini, aku juga sering pakai yang namanya candle doji. Candle doji ini ditandai dengan harga open yang sama dengan harga close. Ada banyak jenis doji, ada doji star, long leg, dragonfly, gravestone. Masing-masing nunjukin sentimen sendiri, jadi nggak sama. Kamu bisa perhatiin ini juga sebagai candle reversal pattern. Sebenarnya ada banyak candle reversal pattern, cuman yang aku bahas di sini hanya line out-nya aja. Mungkin akan aku bahas lebih detail nantinya ya. Yang penting kamu tahu dulu nih, apa yang aku lakuin step-step untuk nemuin saham-saham cuan beggar. Terus langkah berikutnya, aku selalu pakai yang namanya indikator. Indikator itu ada dua, ada leading sama lagging. Leading itu yang mendahului chart, jadi fungsinya sebagai prediksi. Contohnya ada stokastik, RSI, dan lain-lainnya. Terus ada yang namanya lagging indikator. Lagging indikator itu dia yang mengikuti chart. Jadi chartnya terbentuk dulu, baru indikatornya nunjukin. Seperti moving average, ada juga MACD, ada juga Bollinger Band. Dan yang paling sering banget aku pakai itu ada dari volume. Kamu bisa pilih indikator yang sesuai dengan gaya trading kamu. Masing-masing orang biasanya berbeda ya. Tapi kalau aku biasanya untuk leadingnya aku pakai stokastik, untuk laggingnya aku pakai moving average dan volume. Lalu setelah tahu step-step untuk cari saham cuan beggar, tahap selanjutnya apa nih yang bisa kita lakuin? Ini ada yang namanya buying theory. Untuk buying theory di sini ada buy on weakness, buy on breakout, dan buy on retracement. Aku akan jelaskan masing-masingnya, tenang aja. Kita mulai dari buy on weakness ya. Di buy on weakness itu ada dua cara. Yang pertama, kamu bisa lihat candlestick secara menyeluruh. Jadi di situ kamu akan tahu support dan resistennya. Yang kedua, kamu bisa mengkombinasikan candlestick itu dengan stokastik. Seperti yang tadi aku sebutkan, kalau stokastik itu kan indikator untuk memprediksi. Jadi biasanya sudah ada prediksi duluan, stokastiknya sudah berada di area oversold, jenuh jual, yang artinya ada potensi ke depan untuk naik. Kalau kita cuma melihat candlestick-nya aja, kita bisa tahu nih support-supportnya ada di mana. Supportnya di sini, 1, 2, 3. Jadi kira-kira sudah ada di bawah, kamu bisa buy di situ. Nah, kalau candlestick yang dikombinasikan dengan stokastik begini. Kita udah tahu nih BTPS ini posisinya sudah di bawah ya untuk harga sekarang. Lalu stokastiknya gimana? Kelihatan ya di sini dia oversold di area 17,5. Kalau stokastik itu kan batasnya 20 sama 80 ya. Dia sudah di bawah 20 nih.
artinya dia ada potensi untuk kenaikan. Terus yang kedua, teknik buy lagi, ada yang namanya buy on breakout. Buy on breakout juga ada dua cara. Yang pertama, caranya pakai chart pattern. Kamu harus tahu chart pattern dari candlestick yang kamu tuju. Chart pattern itu ada banyak ya. Ada yang namanya bearish double top, ada yang namanya head and shoulder, rising wedge, flag pattern, pennant pattern, falling wedge, ascending triangle, macam-macam. Kamu bisa buy ketika saham itu sudah keluar dari patternnya. Contohnya double bottom ya. Double bottom dibentuk di sini. Kamu bisa beli setelah dia keluar dari area neckline-nya. Katakan area neckline-nya itu 100, kamu bisa beli ketika harganya sudah menembus 100 atau lebih. Ingat ya, dalam hal ini juga kamu nggak boleh FOMO, karena kadang-kadang ada juga yang namanya false breakout. Lebih amannya sih kamu nunggu si saham itu berada di atas area titik breakout-nya ya. Jadi kalau titik breakout-nya di sini, kamu nunggu selama 3 hari untuk memastikan si saham itu beneran breakout atau false breakout. Cara yang kedua untuk buy on breakout, kamu bisa pakai cara buy after base. Setelah saham sudah menunjukkan basisnya, aku ngambil contoh saham ESA ya. Di sini dia kan kelihatan ya, ESA itu geraknya cuma di area 380-an sampai 320-an. Jadi bolak-baliknya di sini. Ketika dia breakout selama 3 hari, 1 2 3, dia melaju kenceng banget sampai ke titik tertingginya di area sini nih. Area 560-an lebih. Lumayan ya kalau kamu beli di area 400 lalu kamu jual sampai 560, itu artinya kamu ada cuan 40%-an. Itu untuk buy on breakout. Yang terakhir ada yang namanya buy on retracement. Buy on retracement itu kita pakai teknik yang namanya Fibonacci ya. Di video sebelumnya udah pernah juga aku jelasin gimana caranya pakai teknik Fibonacci ini nih. Jadi teknik Fibonacci itu ngelihat dari angka-angka pantulan. Angka pantulannya itu terdiri dari 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%. Kita bisa lihat support dan resistennya itu ada di mana. Contohnya ya, ini aku bikin Fibonacci retracement di saham MDKA. Aku tarik dari titik terendah ke titik tertingginya untuk dapetin support-supportnya MDKA. Kalau kamu nariknya dari titik tertinggi ke titik terendah, itu artinya kamu mau dapetin resist-resistnya MDKA. Nah, kelihatan banget kalau pergerakannya MDKA itu berhenti di titik 3710 di harga 3710, which is itu ada di titik 23,6%. Ini tuh titik-titik ajaib yang bisa bikin saham itu mantul atau reversal. Tapi kalau saham itu terus bergerak tanpa mantul di titik-titik ini, seperti contohnya ya, ketika ini di 50% dia lewat, di 38,2% dia lewat. Itu artinya ada kekuatan yang sangat besar untuk saham MDKA bullish. Jadi itu cara gampangnya baca Fibonacci retracement ya. Dengan keseluruhan cara ini gampang banget kok buat kamu untuk dapetin saham cuan bagger meskipun kamu masih pemula. Download aplikasi Stockbit sekarang untuk belajar di Stockbit Academy. Pemula nggak akan bingung lagi dengan semua istilah yang ada di saham. Kalau gitu Investor pamit, so see you.